Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat, kurangi sambat. Semoga apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan, teman-teman. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Sebelum kita melihat untuk overall aset harganya, kita lihat di kapitalisi pasar kripto globalnya teman-teman, di mana dia mengalami penurunan lagi. Tadi terakhir kita update ya, itu berada di area 1,2 triliun teman-teman. Saat ini berada di area 1,19 triliun, berarti ada penurunan sekitar ya banyak lah ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk market cap dominance teman-teman ada penurunan 0,3%. Terakhir kita update ada di area 50,1%. Ini masih sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, selama Bitcoin dominance ini masih tinggi teman-teman, harapan kita untuk melihat alt session masih sangat-sangat jauh ya. Selama Bitcoin dominance masih tinggi. Oke, seperti itu. Jadi kita berharap Bitcoin dominance ini turun ya, turun, jangan naik, turun gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di sini keadaan daripada market cryptocurrency sangat indah untuk dipandang teman-teman, termasuk altcoin ya, warnanya hijau royo-royo. Waduh, amazing sekali kan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, dengan rekondisi yang negara API mengakuisisi ya, negara API bukan mengakuisisi, Avatar ya, Avatar mengakuisisi keadaan market nih, negara API mundur dulu nih, dipukul telah ini ya. Ada sedikit informasi buat para komunitas Bitget Price, karena di sini dari beberapa teman-teman minta diupdatein, bang tolong updatein Bryce dong, gimana perkembangannya. Oke, jadi kita updatekan Bryce ya. Jadi di sini ada beberapa informasi yang cukup positif juga sebenarnya untuk Bitget Bryce teman-teman, dan kita akan lihat price action daripada harga Bitget Bryce ini ya. Kita comparekan dengan aset-aset lainnya ya, kita comparekan dengan aset-aset lainnya nanti seperti apa, kita lihat teman-teman ya. Oke, untuk harga Bitcoin Price sendiri berada di area 2552 teman-teman, mengalami kenaikan 1,52%. Apakah ini masih layak di hold? Ya, kalau menurut saya pribadi, selama kita yakin dengan prospek yang dihadapi oleh Bitcoin Price, ya kenapa nggak kita hold gitu. Tapi ketika kita udah nggak yakin dengan Price, ya ngapain masih di hold gitu teman-teman. Kalau saya pribadi masih tetap hold ya, masih tetap bertahan gitu teman-teman ya. Jadi di sini untuk market cap masih ada sekitar 1,6 ya, terus di sini ada volume 3,45%. Nah, jadi kalau kita lihat datanya, harga presentasi harga ya teman-teman ya, ini secara satu daily teman-teman ya, ada presentasi kenaikan ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, setelah dia turun sampai area level 2450 harga terendahnya teman-teman, habis itu naik sampai di area 2554, meskipun kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, tapi setidaknya ada price action kenaikan. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk harga ya, masih cenderung wajar. Seperti layaknya Shiba yang kita bahas tadi ya teman-teman, dimana Shiba dari all time high-nya juga sama mengalami penurunan. Bahkan Shiba juga memiliki proyek yang sangat dinanti-nantikan para komunitasnya, yaitu Shibarium teman-teman ya. Itu belum mampu mengangkat harga Shiba karena belum mainnet gitu teman-teman, karena belum mainnet. Kita lihat price action ketika mainnet nanti. Nah, di sini pun sama, kalau kita lihat untuk harga Bryce teman-teman, harga tertingginya dia cenderung koreksi, ada kenaikan, turun lagi ya kan, turun, habis itu naik, turun, naik, turun. Jadi pergerakan daripada chartnya ini bisa digolongkan ya hampir merata overall keadaan kripto seperti ini teman-teman ya. Tapi yang perlu kita antisipasi adalah kita pantau jangan sampai Bryce ini berada di bawah level dari dia brocol gitu. Nah, jadi di sini ada sedikit good news sebenarnya untuk Bryce teman-teman ya. Ada sedikit good news yang cukup menarik. Mungkin ini bisa mengangkat price harga daripada Bitget Bryce nantinya. Langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, informasi yang pertama dikutip dari Blockchain Reporter teman-teman, di mana kalau kita lihat Bitcoin Chain dan X Finance bergabung untuk merevolusi industri kripto. Ya, kemitraan mereka bertujuan untuk menghilangkan jembatan yang mahal dan mendorong pertumbuhan. Oke, kalau kita lihat di sini progress partnership daripada Bitcoin Price kembali berjalan teman-teman ya. X Finance ya, jadi udah bermitra dengan Bitcoin Price juga, yang baru saja ini 39 menit yang lalu ya di up oleh akun Twitter Blockchain Reporter teman-teman.
Dan di sini 3 jam yang lalu teman-teman, di mana ada partnership ya dari Bitgetpress sendiri, di mana ada Cree Company to integrate Bitget more. Jadi integrasi Bitgetpress terhadap crypto real estate ya teman-teman, di mana crypto real estate setelah Bitgetpress ini menerjunkan apa ya, bisa dikatakan Bitgetpress pasar real estate-nya daripada Price ya teman-teman, yang kemarin sempat live juga tanggal berapa ya, aku lupa malahan ya. Itu intinya teman-teman, dan saat ini berpartnership juga dengan crypto real estate ya. Semoga ini bisa membawa sedikit nilai-nilai positif terhadap Bitgetpress teman-teman ya. Nah, yang tak kalah menarik teman-teman, di mana di sini ada announcement terbaru daripada Bitgetpress ya, di mana berita besar ya, kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan pembelian kembali sebesar 10 triliun coin price. Oke, jadi ada buyback atau pembelian kembali 10 triliun coin price teman-teman. Apa kok nggak ada efek harga bang, ada pembelian sebesar ini? Ya mungkin ini kalau menurut opini saya, kenapa nggak ada efek harga, karena di sini dijelaskan ya sudah menyelesaikan pembelian kembali sebesar 10 triliun. Berarti di sini semenjak dia turun ada penyicilan pembelian. Ya ada penyicilan pembelian, di mana ketika turun mungkin di level 24 beli berapa miliar, naik sedikit atau ada koreksi beli lagi sampai totalnya 10 triliun. Maka nggak ada dampak harga yang bisa terpampang jelas gitu teman-teman, alias pembelian ketika harga dip gitu intinya. Mungkin seperti itulah kalau menurut opini saya pribadi ya. Kita sebagai investor ya berpikir positif aja gitu teman-teman ya, selama developernya masih mau kerja, masih mau ngeburn ya kenapa kita nggak dukung gitu ya, kecuali developernya hanya modal apa ya, bisa modal dengkul ya, nggak mau buyback, nggak mau burn ya, masih perlu dipertanyakan. Nah, dalam 7 hari ke depan kami akan membakarnya, membuat persediaan token kami semakin langka. Oke, jadi dalam 7 hari ke depan teman-teman, dari mulai tweet ini di announcement, tweet ini kapan? Hari ini ya teman-teman, hari ini tweet ini dikeluarkan oleh tim Bryce, berarti hitung aja 7 hari ke depan ya. Kita nggak tahu tanggalnya berapa, intinya dalam 7 hari ya, 7 hari ke depan ini akan di burn 10 triliun teman-teman. Entah nanti hari ke-5, entah hari ke-6 atau pas hari ke-7-nya, kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin inilah yang disebut biar para pemain scalper, para bandar besar nggak bisa memanipulasi harga yang dulunya dibilangin Bitcoin seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana Bryce ini? Kalau saya pribadi, pandangan opini saya pribadi teman-teman, saya masih hold teman-teman, saya masih hold untuk Bryce ya, untuk mungkin price action harga daripada Bryce kalau menurut saya pribadi teman-teman, untuk menyentuh di presentasi harga rank Rp1, kalau menurut saya loh ya, itu masih ada potensinya untuk menyentuh ke harga situ ya. Saat ini kalau kita berbicara blockchainnya cukup aktif ya, transaksi cukup lumayan ramai ya perharinya daripada blockchainnya Bitgetpress. Berarti blockchainnya hidup dong di situ, karena ada transaksi yang cukup lumayan ramai setiap harinya gitu ya kan. Nah, kalian bisa cek sendiri di Briscan-nya ya, kalian bisa cek di mana transaksi hariannya berapa. Itu cukup lumayan teman-teman, jadi bisa dikatakan blockchainnya hidup. Dan yang satu lagi partnership mulai aktif kembali ya, berjalan kembali partnership. Terus adopsi massal, yang penting ini, yang terpenting adalah adopsi massal teman-teman itu ya. Adopsi massal sudah mulai di price actionnya sudah mulai ada gitu teman-teman ya. Dan terus kalau berbicara proyek, jujur proyeknya belum ada yang nonjol satupun ya, termasuk Bitget Action, Bitget Wallet, terus apalah ya, belum ada yang menonjol teman-teman. Semoga saja nanti akan ada yang nonjol gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Bitgetpress, sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.